Kita masuk ke chapter 46, yaitu puas hati. Dunia bersama Tao, kotoran kuda perang untuk pupuk. Dunia tanpa Tao, kuda betina melahirkan di medan perang. Dosa besar adalah ketidakpuasan. Petaka besar adalah ketamakan. Bencana besar adalah permusuhan. Tahu bersyukur adalah kepuasan sejati. Ya, ini mungkin cukup mudah ya untuk kita pahami, yaitu dunia ketika ada tahu, dunia ketika selaras dengan hati nurani kita punya kapasitas kemudahan kita pakai di dunia ini, sesungguhnya makmur dan sejahtera. Makmur dan sejahtera sampai kuda yang tadinya buat berperang itu nggak usah perang, dia kuda perang itu kan banyak ya, sekali perang bisa ribuan, jadi kuda itu jadinya nggak kepake, tidak terpakai, dan kemudian tidak usah perang, maka kotoran yang banyak itu malah jadi pupuk buat tanah. Sedangkan kalau dunia ini nggak ada Tao, terjadi peperangan, terjadi kerusuhan, terjadi macam-macam. Kuda betina melahirkan di medan perang. Kuda betina itu yang tadinya hidupnya alami dan tentram, dia harus ikut perang, kudanya kurang, dibawa ke medan perang. Di medan perang pun dia melahirkan. Karenanya itu dikatakan dunia yang ada Tao sejahtera, aman, damai, sentosa. Dunia yang tidak ada Tao, maka bencana, musibah, kehancuran itu otomatis akan datang. Dosa besar adalah ketidakpuasan. Manusia di dunia ini dari ketidakpuasan ini baru menyebabkan semua masalah. Kalau kita kembali lagi kepada cerita di masa lalu, pertama kali manusia datang ke dunia ini, dikisahkan bahwa kita pagi tanam padi, sore itu sudah bisa panen. Dan itu benar-benar sangat lezat, sangat enak sekali. Dan kalau dimakan, gizinya itu langsung membuat cingcis dan vitalitas kita balik sempurna. Jadi seperti itu. Jadi semua orang tidak ada kekurangan, semua orang tidak ada kekhawatiran. Air yang hujan turun pun semanis madu. Semua buah-buahan yang kita makan, satu buah-buahan itu bisa membuat gizi kita itu, umur kita itu bertambah panjang, bukan berkurang. Jadi pada awalnya adalah seperti itu, karenanya ada kehidupan yang bisa sampai beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun bahkan. Tetapi karena manusia mulai timbul ketidakpuasan, dia berpikir, kenapa saya harus ambil padinya tiap hari? Ya sudah, saya bikin gudang aja, sekalian saya panen banyak, saya simpan di gudang. Sekali timbul ketidakpuasan, sekali timbul keserakahan, maka datanglah petaka besar. Bukan hanya mencelakakan diri sendiri, merusak ekosistem, merusak segalanya, datanglah bencana besar. Bencana besar di dunia ini adalah karena manusia merusak balance, keseimbangan daripada Tao di semesta raya ini. Merusak keseimbangan dari langit dan bumi dengan sifat tamaknya, ketamakannya. Kalau serakah itu masih kecil ya. Kalau serakah itu masih boleh, walaupun itu sifat yang tidak baik, tetapi itu masih hanya mencelakakan diri sendiri. Tapi kalau tamak itu tidak peduli orang lain, bahkan kadang-kadang menghilangkan nyawa orang lain pun dia tidak peduli. Itu sudah benar-benar mendatangkan petaka yang besar. Kemudian bencana besar adalah permusuhan. Permusuhan ini menyebabkan tidak rukun. Hawa dari permusuhan inilah yang paling merusak satu keluarga. Sehingga hidup itu seperti sudah tidak ada akarnya. Anak tidak berbakti, orang tua juga tidak seperti orang tua. Anak tidak seperti anak, keluarga tidak seperti keluarga, yang terlantar, yang menderita, yang tidak karuan, akan terjadi semuanya. Inilah bencana besar. Bencana besar terjadi karena adanya permusuhan. Karenanya itu tahu bersyukur adalah kepuasan sejati dan keberuntungan yang paling besar. Kalau seseorang tahu bersyukur, maka dia nggak pernah kurang. Karena tahu untuk bersyukur, maka dia bisa memberi.
Karena tahu untuk bersyukur, maka dia bisa sehat. Dia bisa berakal sehat. Karena tahu untuk bersyukur, maka dia bisa ikhlas melakukan apapun dalam kehidupannya. Orang yang demikian pasti berhasil. Orang yang demikian pasti mendapat dukungan langit, dukungan manusia. Orang yang demikian sesungguhnya orang yang tidak pernah kekurangan. Datang ke dunia ini memberikan manfaat besar, dan kembali ke dunia, kembali ke alam nirwana pun itu sudah pasti tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan apabila manusia itu terus melakukan hawa permusuhan, sesungguhnya relasi kehidupan itu akan berantakan semua. Dan oleh para Buddha disebut bahwa kelakuan yang seperti ini, ketidakpuasan, ketamakan, permusuhan, itu adalah apa? Itu adalah penyakit. Penyakit adalah sesuatu yang tidak disukai, tidak dikerjakan oleh para suci. Hari ini Hoshe belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon supaya para suci dan para Buddha berbelas asih, memaafkan dan mengampuni dan memberikan petunjuk. Mohon para pandita berwelas asih memberikan bimbingan. Mohon para bijaksana sekalian memaklumi. Semoga semua makhluk berbahagia.